Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Jemaat Air Hidup Madiun berjumpa kembali dalam acara Pastoral Note pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Prinsip Pengorbanan Tertinggi. Ketika kita berbicara tentang pengorbanan tertinggi, pengorbanan yang tertinggi yang pernah kita rasakan, yang kita alami dalam kehidupan kita adalah pengorbanan yang dilakukan Yesus bagi kita. Walaupun pernah ada sebuah film yang berjudul Father Heart of God yang mengilustrasikan tentang begitu besar kasih seorang manusia terhadap sesamanya. Di dalam film itu, seorang laki-laki setengah baya memiliki seorang anak laki-laki yang sangat ia cintai. Pekerjaan sehari-harinya adalah menjadi seorang penjaga lintasan kereta api. Di senggang-senggang waktunya, dia biasa bermain dengan anak laki-lakinya tersebut. Namun pada suatu hari, seperti biasanya pekerjaannya adalah menurunkan dan menaikkan jembatan lintasan kereta api. Karena ketika ada kapal yang hendak melintas di sungai itu, maka jembatan itu harus dinaikkan supaya kapal itu bisa lewat. Sebaliknya jika ada kereta yang hendak melintas, maka jembatannya segera diturunkan supaya kereta juga bisa lewat. Namun hari itu terjadi kejadian yang sama sekali tidak diduga, dengan sekejap mata mengubah kehidupannya secara drastis. Anaknya itu sedang bermain-main di pinggir sungai karena melihat kapal yang baru saja melintas. Tetapi tidak lama kemudian, dia melihat sebuah kereta juga yang hendak melintas di tempat tersebut. Dia sangat panik. Dia hendak untuk menolong ayahnya, untuk menekan tombol, untuk menurunkan jembatan tersebut supaya kereta itu bisa lewat. Tetapi apa yang terjadi? Ketika anak kecil itu berusaha untuk membantu ayahnya, ternyata dia terperosok masuk ke dalam kolong jembatan. Saat itu jugalah sang ayah diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Karena di satu sisi dia harus melihat anaknya ada di dalam kolong jembatan. Dan di satu sisi dia harus menurunkan jembatan supaya kereta itu bisa lewat. Di dalam kereta itu ada berbagai macam kepribadian orang di dalamnya. Masing-masing ada yang kesepian, ada yang pemarah, ada yang egois, ada yang sakit hati, ada yang menjadi pecandu narkoba, dan lain-lain sebagainya. Pilihan tersebut tentulah sangat sulit. Kita juga akan sangat sulit membayangkan bagaimana jika kita ada di posisi sang ayah tersebut. Namun di luar dugaan, keputusan yang sang ayah tersebut ambil adalah memilih untuk menurunkan jembatan tersebut. Dengan kata lain adalah sang ayah tersebut memilih untuk mengorbankan anaknya yang ia sangat kasihi demi menyelamatkan penumpang seisi kereta api yang hendak melintas. Ilustrasi ini menunjukkan kepada kita bagaimana kisah sejati tentang arti dari sebuah pengorbanan demi keselamatan banyak orang. Di dalam kehidupan kita juga manusia, kita sudah menikmati bagaimana pengorbanan Yesus yang sudah dilakukan di atas kayu salib. Pengorbanan yang sangat tertinggi yang pernah kita alami, yang pernah kita rasakan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ketika kita melihat pengorbanan Yesus itu sungguh luar biasa.
Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Firman Tuhan ini tercatat di dalam Roma 5 ayat 7 sampai 8. Ketika sebenarnya kita berada dalam keadaan yang sangat-sangat tidak pantas untuk dikasihi, pada saat itulah Yesus mau mengorbankan nyawanya bagi kita. Itulah pengorbanan yang tertinggi. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang menjadi prinsip dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu pengorbanan yang tertinggi? Mari kita belajar 2 prinsip pengorbanan Yesus yang Dia lakukan di kayu salib. Yang pertama adalah prinsip mengasihi dengan tulus. Di dalam Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasih merupakan perintah yang terutama. Mengasihi adalah melibatkan seluruh kehidupan kita, baik itu hati kita, baik itu jiwa kita, baik itu pikiran dan semua perbuatan kita. Maka kasih bukan tentang apa yang kita rasakan saja, tetapi apa yang kita pikirkan dan juga apa yang kita lakukan. Kristus membuktikan kasih-Nya kepada dunia dengan memberikan nyawanya bagi dunia dalam karya penebusan. Pengorbanan Yesus di kayu salib dibangun atas dasar kasih. Nah, kasih yang Yesus berikan kepada kita itu adalah merupakan kasih yang tertinggi, kasih agape, yang berarti bahwa kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak ada motivasi terselubung di dalamnya. Itulah ketulusan dari pengorbanan yang Yesus lakukan. Seharusnya kasih dan motivasi pengorbanan Yesus kepada kita juga selalu menjadi standar dari kasih dan pengorbanan kita, baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Kasih adalah dasar dari semua perintah, dan segala korban persembahan kita kepada Tuhan tidak akan ada gunanya apabila tidak didasarkan pada kasih. Kualitas sebuah pengorbanan, sebuah persembahan ditentukan oleh motivasi apa yang ada di balik semua apa yang kita lakukan. Yesus mengajarkan kasih yang tertinggi kepada kita. Yesus mengajarkan pengorbanan yang tertinggi kepada kita. Ketika Yesus agape kepada kita, ketika Yesus tanpa syarat kepada kita, ketika Tuhan Yesus tulus tanpa pamrih kepada kita, seharusnya juga kita harus tulus tanpa syarat, tanpa pamrih. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita memberi sesuatu buat Tuhan, ketika kita memberi sesuatu buat sesama manusia. Mungkin kita tidak harus mati untuk seseorang, tetapi ada cara-cara lain untuk mewujudkan kasih yang tulus, kasih yang agape, yang penuh pengorbanan itu kepada Tuhan dan sesama. Yaitu mungkin kita bisa lakukan dengan cara ketika ada orang yang sedang di dalam kesulitan, kita bisa ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Kita mungkin bisa membantu mereka dengan tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Ketika kita mau memberi kepada Tuhan, kita memberi dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh kekuatan kita. Dan Tuhan sudah memberikan teladan kepada kita. Ketika kita memberi, ketika kita berkorban dengan kasih agape. Itulah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Dan prinsip yang kedua, yang terkandung di dalam pengorbanan tertinggi Tuhan Yesus yang ada di kayu salib, adalah prinsip melayani sebagai hamba. Di dalam Matius 20 ayat 28 berkata,
Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melayani artinya adalah menjadi seorang pelayan atau menjadi seorang pembantu. G.A. Smith memberikan definisi melayani sebagai berikut: sebagai seseorang yang bekerja untuk keperluan orang lain, untuk melaksanakan kehendak orang lain. Dan Tuhan mengajarkan sebuah prinsip yang tidak umum ini melalui pengorbanannya. Ketika para pembesar-pembesar yang ada di dunia ini, mereka memerintah, mereka menjalankan kuasa mereka supaya dipandang sebagai orang besar. Namun Yesus mengatakan bahwa di dalam kerajaan Allah, kebesaran tidak diukur dengan seberapa kekuasaan kita atas orang lain, tetapi seberapa kita mau memberi diri di dalam melayani sebagai seorang hamba. Kita mengingat ketika peristiwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di dalam Yohanes 13 ayat 4-5 berkata, "Lalu bangunlah Yesus dan menenggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Dan ia mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu." Peristiwa dramatis ini terjadi pada malam terakhir sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Yesus melakukan itu untuk menunjukkan kepada murid-muridnya pada waktu itu betapa besarnya kasih Yesus kepada mereka, dan untuk memberikan gambaran tentang pengorbanannya di kayu salib, serta untuk menyampaikan kebenaran bahwa dia meminta kepada para muridnya untuk saling melayani dengan kerendahan hati. Karena pada waktu itu di antara para murid-murid Yesus, mereka punya keinginan untuk menjadi yang terbesar di antara mereka. Namun Yesus menginginkan agar mereka sadar bahwa keinginan untuk menjadi yang pertama, menjadi yang lebih unggul dan dihormati lebih daripada yang lain, itu bertentangan dengan sifat Tuhan. Pelayanan yang Yesus lakukan ketika dia datang ke dunia adalah pelayanan yang memakai kata doulos di dalam bahasa aslinya, yaitu hamba atau budak. Seorang budak menunjukkan sebuah kebergantungan kepada tuannya. Seorang budak itu juga menunjukkan sebuah komitmen yang total kepada tuannya dan hanya mengabdi kepada satu tuan. Seorang budak adalah seseorang yang sama sekali tidak memiliki kepentingan pribadi. Tidak boleh memiliki keinginan untuk dihormati. Tidak boleh mengingini sebuah keinginan untuk mendapatkan ucapan terima kasih dari tuannya. Dia hanya bisa melakukan kewajibannya, yaitu melayani. Seorang doulos benar-benar tidak berdaya, melakukan pekerjaan baik tanpa pamrih dan bukan untuk dirinya sendiri. Nah, inilah Yesus lakukan ketika dia datang ke dunia dan ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Yesus mengajarkan kepada kita, tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ada sebuah harga yang harus dibayar untuk kita umat manusia memperoleh kebebasan. Kita memperoleh pengampunan dosa supaya kita diselamatkan. Marilah kita belajar dari apa yang Yesus lakukan. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Marilah kita sama-sama belajar melayani Tuhan dan sesama dengan penuh kerendahan hati sebagaimana seorang doulos, seorang budak. Yesus sudah memberikan teladan di dalam memberikan pengorbanan yang tertinggi. Mari kita memiliki kasih agape di dalam melayani Tuhan. Kasih yang memberi tanpa pamrih, melayani Tuhan dan sesama tanpa pamrih, yang memiliki ketulusan yang luar biasa. Dan marilah kita juga belajar melayani
seperti seorang budak yang penuh dengan kerendahan hati tanpa mengharapkan ucapan terima kasih dan tidak perlu mengharapkan untuk dihormati, seperti seorang dulos melakukan apa yang dia harus lakukan, menyenangkan tuannya. Biarlah apa yang kita lakukan selama ini dan seterusnya menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.